Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazzimaini min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sampai kamu mati nanti dalam keadaan tidak dengan agama Islam. Ayat tersebut mengingatkan kepada kita untuk sungguh-sungguh menjaga keimanan, untuk sungguh-sungguh menjaga akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa channel Asrama Doa dan Ijazah Kiai ini diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kejayaan, diberikan rezeki yang halal barokah, manfaat maslahah fid dunya ma'al akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di platform YouTube ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Teman-teman sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita kembali akan melakukan kajian dari Kitab Syamsul Ma'arif. Di dalam Kitab Syamsul Ma'arif itu ada banyak sekali amalan-amalan, tapi amalan-amalan ini maksudnya bukan hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah duniawiyah, tetapi pengarang dari Kitab Syamsul Ma'arif Kubro ini sesungguhnya mengarang Kitab Syamsul Ma'arif ini ditujukan untuk orang-orang yang memang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Maksudnya apa? Ketika mereka mendapatkan masalah-masalah dunia, lantas mereka menjadikan berdoa itu sebagai solusi. Atau dengan kata lain, tidak hanya menjadikan dunia ini, tidak hanya menjadikan amalan-amalan atau doa-doa di dalam kitab-kitab Syamsul Ma'arif yang sudah diijazahkan ini untuk semata-mata mengejar dunia saja, tidak. Tapi ditujukan untuk mengejar akhirat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya taqarrub ilallah, niatnya ikhlas karena Allah, insya Allah masalahnya pun juga ikut selesai, insya Allah hajatnya pun juga ikut dikabulkan. Misalnya, kita punya masalah suatu ketika, kita harus berurusan dengan hakim, kita harus berurusan dengan aparat, kita harus berurusan dengan penegak hukum, atau kita harus berurusan dengan orang-orang yang zalim kepada kita, atau kita harus berurusan dengan orang-orang yang punya masalah dengan kita, berurusan dengan debt collector. Nah, kalau orang tidak beriman, maka ini akan sangat-sangat bermasalah. Beda dengan orang yang beriman. Maka kalau orang beriman menganggap ini semua adalah cobaan dan harus diselesaikan dengan keimanan dan ketakwaan, penuh tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah amalan di dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubro ini, bagaimana cara kita ketika menghadapi keadaan-keadaan seperti itu. Kita berhadapan dengan penguasa, berhadapan dengan aparat, berhadapan dengan hakim, berhadapan dengan debt collector, berhadapan dengan penagih hutang, dan lain sebagainya. Amalannya mudah saja dengan menggunakan basmalah, karena basmalah ini banyak sekali fadilahnya, banyak sekali keistimewaannya. Nah, jika kita sedang berhadapan dengan orang yang berkuasa, atau kita sedang berperkara yang menuntut kita, berhadapan dengan hakim, berhadapan dengan orang-orang yang berkuasa, maka bacalah basmalah. Berapa kali? Dibaca sebanyak 50 kali ketika kita mau menghadap. Jadi misalnya Anda mau menghadiri sebuah persidangan. Sebelum menghadiri persidangan, sebelum berangkat di rumah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 50 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Sambil penuh konsentrasi, penuh harapan, penuh keikhlasan kepada Allah, semoga
diberikan solusi yang terbaik oleh Allah. Nah, kalau kita ikhlas, kalau kita beneran mengamalkannya, kita tawakal pasrah kepada Allah dengan amalan Bismillahirrahmanirrahim 50 kali itu, melalui wasilahnya amalan itu, insya Allah hati orang yang zalim atau hati hakim tersebut atau hati orang yang berperkara dengan kita akan diberikan tunduk dan takut kepada kita, penuh belas kasihan kepada kita. Jadi, kalau misalnya mau menghadiri persidangan atau menghadiri apapun sesuatu yang kiranya menakutkan, jangan lupa sebelum hadir, sebelum berangkat dari rumah, baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 50 kali. Insya Allah kalau kita pasrah kepada Allah, kita percaya pada kekuatan Allah, Allah akan memberikan solusi kepada semuanya. Terima kasih. Segala kekurangan kekhilafan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.